Yang dimaksud rawat dalam 5R itu tidak sekedar merawat peralatan, merawat mesin, ya, merawat lingkungan kerja supaya apa itu supaya awet ya. Kalau peralatan kerja supaya awet, mesin-mesin juga awet dan sebagainya, nggak seperti itu. Ya itu oke, tapi lebih dari itu sebetulnya rawat atau seiketsu atau dalam bahasa Inggrisnya itu standardize itu bagaimana. Ketemu lagi dengan saya Stanley Sutrisno di Stanley Sutrisno Channel. Pemirsa yang berbahagia, kita akan melanjutkan serial tentang 5R dan kali ini kita sampai ke serial yang ke-6 dan kita akan membahas tentang R yang keempat atau S yang keempat ya, yaitu terkait dengan rawat atau dalam bahasa Jepangnya itu seiketsu, dalam bahasa Inggrisnya itu biasanya digunakan standardize. Yang dimaksud rawat dalam 5R itu tidak sekedar merawat peralatan, merawat mesin, ya, merawat lingkungan kerja supaya apa itu supaya awet ya. Kalau peralatan kerja supaya awet, mesin-mesin juga awet dan sebagainya, nggak seperti itu. Ya itu oke, tapi lebih dari itu sebetulnya rawat atau seiketsu atau dalam bahasa Inggrisnya itu standardize itu bagaimana agar apa yang sudah tercapai di dalam 3R ya, R3 atau 3R sebelumnya itu tidak turun lagi gitu. Jadi bagaimana kondisi lingkungan yang sudah tidak berantakan ya, tidak berantakan, teratur ya, tertata rapi, kemudian bersih atau estetis, nyaman kayak gitu itu ya, kemarin sampai sejauh mana tingkat kebersihannya, tingkat kerapiannya, keteraturannya, ketidakberantakannya itu sampai di mana. Nah, itu tidak turun lagi gitu loh. Itu bisa dipertahankan, tidak turun lagi. Nah, itu yang dimaksud rawat seperti itu sebetulnya. Nah, bagaimana kondisi yang sudah tercapai itu 3R atau bahkan 4R, 4S ya kalau dalam 6S itu. S yang keempat itu kan safety, ya kan, keselamatan kerja. Nah, bagaimana 4 hal atau 3 hal itu yang sudah tercapai sebelumnya itu eh, bisa dipertahankan, tidak turun lagi, bahkan kalau perlu ditingkatkan seperti itu. Nah, itu rawat ya. Maksudnya seperti itu. Nah, bagaimana cara merawat atau bagaimana mempertahankan agar capaian itu tidak turun? Nah, itulah yang dimaksud dengan S dalam bahasa Inggris standardize itu. Caranya adalah distandarisasi, distandarkan, dibuat standarnya. Standar kebersihan itu seperti apa? Ya, estetika, kenyamanan itu seperti apa? Itu dibikin standarisasinya. Kemudian eh, kerapian, ya, kerapian, keteraturan itu dibikin standarnya, dibikin standarisasinya. Nah, itu yang dimaksud dengan standardize itu. Ya, jadi dalam 5S atau 6S yang dimaksud rawat atau seiketsu atau standardize itu seperti itu. Gitu. Nah, standarisasinya itu bisa dibuat secara sederhana, misalnya dengan menggunakan gambar-gambar before after semacam itu, atau foto-foto ya. Nah, jadi yang dimaksud misalnya apa itu kondisi eh, rapi atau tidak berantakan itu seperti ini. Nah, itu difoto aja. Nah, difoto nanti ditempel. Itu sehingga standar kondisi seperti itu tuh selalu harus dicapai. Jadi kondisi rapi itu begini maksudnya. Nah, itu bisa dengan gambar sederhana aja, dengan foto itu ditempel di masing-masing ruang kerja kayak gitu. Itu standarisasi yang sederhana. Termasuk
Kalau yang dimaksud teratur, posisi mesin begini, posisi peralatan kerja begini, file seperti ini, tool seperti ini. Nah, itu tinggal difoto, ditempelin aja di ruang kerja. Itu standarisasi yang sederhana seperti itu. Sehingga ketika itu kondisi di lapangan tidak sesuai itu, nah itu bisa dibetulkan gitu, dibetulin ya, dibikin sesuai yang ada di foto itu atau gambar itu. Itu standarisasi yang sederhana dalam rangka supaya kondisi yang sudah dicapai dalam 3 langkah atau 4 langkah sebelumnya itu, masuk safety atau keselamatan kerja itu bisa terus dijaga, dijalankan oleh setiap karyawan, setiap orang yang ada di lingkungan kerja itu. Bahkan kalau ada tamu dan sebagainya, pengunjung dan sebagainya itu bisa harus mengikuti apa yang sudah ditentukan itu. Dan kalau itu dalam gambar, itu keuntungannya semua bisa melihat dan itu lebih mudah dipahami. Tapi kalau hal-hal yang tidak bisa hanya dengan gambar, nah tentu saja harus dibuat misalnya instruksi kerja atau SOP. Seperti itu ya, untuk misalnya bagaimana cara mencapai tingkat kebersihan lantai, nah toilet, mesin, ya, lingkungan kerja, peralatan dan sebagainya, itu cara membersihkannya bagaimana supaya tercapai kondisi yang sudah dipertahankan itu. Nah, itu bisa dibikin instruksi kerja, work instruction gitu ya, atau SOP, standard operating procedure-nya gitu ya. Jadi itulah yang dimaksud dengan rawat atau standarisasi di dalam 5R ya, supaya dengan begitu apa yang sudah dicapai itu tidak turun kondisinya. Seperti itu. Nah, bahkan itu bisa saja untuk mencapai tahapan yang sudah untuk mempertahankan tahapan yang sudah dicapai itu bisa saja itu dimasukkan di dalam performance indikator ya. Jadi performance indikator karyawan itu bisa dimasukkan kaitannya dengan 5R itu atau 3R atau 4R yang sudah dicapai itu. Ya, jadi saya ulangi lagi, untuk standarisasi itu bisa yang sederhana dengan menggunakan foto atau gambar yang ditempel, mungkin ada before after semacam itu. Bisa juga dengan WI, work instruction, ya, WI atau instruksi kerja, IK, atau SOP, atau bahkan bisa dimasukkan di dalam performance indicator, bahkan mungkin key performance indicator. Gitu. Nah, untuk menjaga supaya tidak turun, selain SOP atau IK atau apa, itu bisa juga dengan reward and punishment. Gitu, tergantung situasinya, kondisi di perusahaan itu seperti apa. Apakah perlu reward and punishment atau tidak. Itu. Yang jelas itu bagaimana upaya yang harus dilaksanakan supaya itu menjadi budaya. Apa yang sudah dicapai itu semakin meningkat dan itu menjadi budaya. Gitu. Kalau sudah menjadi budaya itu kan tanpa harus dikasih punishment, tanpa harus dikasih reward, itu mungkin juga sudah bisa jalan sendiri. Gitu. Sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi budaya. Nah, soalnya kalau nggak kondisi nggak bersih, nggak nyaman, nggak teratur, nggak tidak apa itu rapi, itu orang tidak nyaman kerja. Nah, kalau tidak nyaman maka dia akan berusaha mempertahankan apa yang sudah tercapai itu. Nah, itu kalau sudah menjadi budaya seperti itu. Jadi kalau R yang keempat atau S yang keempat dalam 5R atau 5S itu bisa dilaksanakan dengan baik, maka capaian terhadap 3R sebelumnya atau 4 4S ya, kalau itu ada safety, termasuk safety dalam 6S, maka lingkungan kerja akan sangat kondusif,
untuk mendukung karyawan itu bisa produktif, ya, pada tingkat produktivitas yang sangat tinggi, juga tingkat kecelakaan kerja yang rendah atau bahkan zero accident. Termasuk juga tingkat retention karyawan yang tinggi atau turnover karyawan yang rendah. Karena mereka bisa bekerja dalam suasana kerja yang nyaman, tingkat kecelakaan kerja yang rendah, dan produktivitas tinggi. Kemudian juga bisa berdampak pada kepuasan pelanggan, ya, karena tidak terjadi delay, keterlambatan, juga kualitas produk yang bagus, seperti itu. Ya, kelihatannya ini sederhana, rawat itu, tetapi dampaknya akan sangat luar biasa, efek terhadap kinerja perusahaan akan luar biasa kalau S yang keempat atau R yang keempat ini bisa dijalankan dengan baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya untuk menyaksikan konten ini, serial yang 5R, 6S, 5R atau 5S atau 6S yang ke-6 ini sampai dengan selesai. Mudah-mudahan ini memberi manfaat untuk Anda. Dan jika Anda merasa konten ini bermanfaat dan perlu di-share kepada orang lain yang membutuhkan, silahkan share. Dan kalau ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar atau kirim email ke cs.mutprima@gmail.com. Sekali lagi, terima kasih. Sampai ketemu di serial yang berikutnya.